Hah, ini beneran gak sih program JKN memberikan ketenangan pada ibu hamil hingga persalinan? Halo Sobat JKN, kali ini kita akan membahas topik yang lebih seru lagi nih Sobat, yaitu program JKN memberikan ketenangan pada ibu hamil hingga persalinan. Yuk dengarkan podcast ini sampai selesai. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan memberikan perhatian yang besar kepada peserta yang tengah menjalani masa kehamilan. Seluruh tahapan mulai dari pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir, hingga pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care merupakan bagian yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dalam program JKN tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung. Namun, halnya pelayanan kesehatan lainnya, tentu ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pelayanan kebidanan dan neonatal. Misalnya, untuk persalinan normal diutamakan dilakukan di vaskes tingkat pertama. Penjaminan persalinan normal di vaskes rujukan tingkat lanjut dapat dilakukan sesuai dengan indikasi medis berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat pertama atau dalam kondisi gawat darurat. Antenatal care. Antenatal care merupakan pelayanan pemeriksaan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan ibu serta janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan. Pemeriksaan antenatal memberikan manfaat besar bagi kesehatan ibu, termasuk untuk mendeteksi dini komplikasi kehamilan dan mengobati secara dini komplikasi yang memengaruhi kehamilan. Menjaga kesehatan mental dan fisik ibu, serta meningkatkan kesehatan ibu setelah persalinan untuk memberikan air susu ibu. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya memeriksakan kehamilannya di FKTP sejak awal. Sedangkan bagi janin, pemeriksaan antenatal membantu memelihara kesehatan ibu sehingga dapat mengurangi risiko persalinan prematur dan berat badan lahir rendah serta meningkatkan kesehatan bayi sebagai dasar kualitas sumber daya manusia. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan seksual, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan masa hamil atau antenatal care yang bisa dilakukan sebanyak 6 kali dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk antenatal care, pelayanannya bisa diakses 1 kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi atau USG. 2 kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. 3 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG. Sedangkan untuk postnatal care 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan. 1 kali pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pasca persalinan. 1 kali pada periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan. 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Untuk mendapatkan pelayanan ini, peserta JKN dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tercantum di kartu identitas peserta atau bidan jejaringnya. Untuk pelayanan di FKRTL dapat dilakukan sesuai dengan indikasi medis berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat pertama atau dalam keadaan kondisi gawat darurat. Pelayanan persalinan, BPJS Kesehatan memberikan jaminan untuk proses persalinan, baik untuk persalinan normal, per vaginam maupun operasi sesar.
Persalinan normal per vaginam tanpa penyulit diutamakan dilakukan di vaskes tingkat pertama. Sedangkan untuk pelayanan di rumah sakit dapat dilakukan di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat pertama atau dalam kondisi gawat darurat seperti pendarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, dan kondisi lain yang mengancam ibu dan bayi. Untuk kehamilan berisiko tinggi, peserta JKN bisa melahirkan melalui operasi sesar di rumah sakit setelah mendapatkan rujukan dari dokter yang merawat di vaskes pertama. Surat rujukan akan diberikan setelah dokter melakukan pemeriksaan dan menemukan indikasi medis yang menunjukkan perlunya operasi sesar. Persalinan sesar dapat dilakukan di FKRTL tanpa rujukan pada kondisi gawat darurat. Pada proses persalinan baik di FKTP maupun di FKRTL juga dilakukan pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir oleh bidan atau perawat yang sudah termasuk dalam paket pelayanan persalinan. Pemeriksaan sampel SHK akan dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan pembiayaan melalui mekanisme APBN dan APBD. Dan peserta tidak ditarik iur biaya untuk pelayanan ini. Selanjutnya yaitu postnatal care. Jaminan pelayanan kesehatan juga diberikan setelah proses persalinan berupa pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care. Pemeriksaan ini sangat penting sobat untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu, terutama pada masa nifas awal, yaitu setelah kelahiran bayi dan selama 7 hari pertama setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan pada masa sesudah melahirkan meliputi pelayanan kesehatan untuk bayi yang baru dilahirkan juga menjadi bagian yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi. Bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan dan membayar iurannya paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Khususnya untuk pekerja bukan penerima upah yang kita kenal sebagai PBPU atau peserta mandiri, status bayi baru lahir akan aktif setelah dilakukan pembayaran iuran. Bayi baru lahir yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN wajib melakukan pemutakhiran data NIK pada Dukcapil paling lambat 3 bulan sejak dilahirkan. Untuk pendaftaran bayi yang berusia lebih dari 3 bulan, ketentuannya wajib memiliki NIK yang terdaftar pada Dukcapil. Apabila peserta tidak mendaftar dan membayar iuran si bayi yang baru lahir paling lama 28 hari sejak bayi dilahirkan, maka akan dikenakan kewajiban pembayaran iuran sejak bayi dilahirkan dan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi atas keterlambatan pembayaran iurannya. Bayi yang terdaftar di BPJS Kesehatan akan mendapatkan kartu sementara sebagai identitas yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebelum bayi memperoleh NIK. Terkait hak kelas rawat bayi, nantinya akan mengikuti kelas rawat dari ibunya. Dengan menjadi peserta JKN, tentunya ibu hamil bisa menjalani masa kehamilannya dengan tenang karena tidak lagi dipusingkan dengan biaya yang mahal, sehingga kondisi psikologisnya bisa lebih terjaga. Nah, untuk para ibu dimanapun berada, pastikan untuk selalu memastikan status keaktifan kepesertaan JKN-nya ya, agar nantinya dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi emergensi, nantinya ibu dan sekeluarga bisa dapat lebih cepat untuk ditangani di layanan kesehatan. Selanjutnya berbicara tentang pendaftaran bayi yang baru lahir. Untuk sobat yang mungkin rasanya masih bingung bagaimana ya cara untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa waktu maksimal untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir dari peserta JKN diusahakan tidak lewat dari usia 3 bulan sejak bayi dilahirkan, untuk menghindari dikenakannya sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran tersebut. Nah, untuk bayi yang terdaftar nantinya